Gunung Nago di Pawalimo, nampak nandari Kampusunan, tolong jawe salam dari Ambo, Firman Wanipin, walau kita nak berjawe tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Wanipin, hari ini kita bersama dengan Bapak Dr. Andes Barlius MM. Ya. Hajinya lupa saya bilang ya Pak. Nggak apa-apa Haji. Iya, Bapak Dr. Andes Haji Barlius MM, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Di mana selaku Kepala Dinas ini membawahi SMA, SMK, dan SLB seluruh Sumatera Barat. Seluruh Sumatera Barat. Negeri dan swasta. Ya. Sangat luas daerahnya nih Pak. Ya, luas. 19 kabupaten kota. 19 kabupaten kota, 723 sekolah. Sumatera Barat. Ya. Dan hari ini Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Wanipin, kita akan bertanya kepada Pak Barlius terkait dengan masalah e-katalog nih Pak. Di mana banyak orang yang mengatakan juga, baik dari sisi pemberitaan dan juga para masyarakat, bahwa e-katalog yang ada hari ini berpeluang KKN katanya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan tentu ini perlu penjelasan dan paparan dari Bapak nih selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi terkait dengan e-katalog ini Pak. Nah, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Wanipin. Sama-sama Pak. Jadi apapun metode pengadaan barang dan jasa, itu yang paling penting itu adalah kita harus berintegritas ya. Pelaksana kegiatan harus berintegritas. Makanya memasuki tahun anggaran, misalnya 2024, di Januari, Februari itu saya kumpulkan ya, saya sebagai pengguna anggaran, kumpulkan semua KPA dan PPTK itu, yaitu berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan secara berintegritas dan mengikuti peraturan yang ada, tidak ada markup, tidak ada manipulasi, dan semua itu menandatangani. Di semua KPA dan PPTK itu menandatangani. Artinya mereka itu berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan pembelajaran keuangan negara dan tidak ada kepentingan lain. Saya sebagai pimpinan, umpamanya, itu tidak ada muatan-muatan kepentingan selain kegiatan ini terlaksana secara baik sesuai dengan aturan. Kemudian mereka menyusun DPA-nya, ya kan? Nah, dan tentu mereka bekerja sesuai dengan aturan. Betul. Kalau sudah ditegaskan oleh pimpinan seperti itu, mereka tidak bisa main-main itu. Iya. Dan kemudian mereka merencanakan kegiatan dan melaksanakan kegiatan sampai kepada evaluasi penyelesaian kegiatan PAU. Nah, terkait dengan apa ini, dengan e-purposing ya, e-katalog, itu memang LPSE itu menganjurkan semua OPD pemerintah daerah itu melaksanakan melalui e-katalog. Karena di sana itu bisa terpantau secara nasional dan kemudian penyedia lokal itu bisa ikut. Kalau dia kontraktual, nggak tahu kita di mana dia perusahaan itu. Karena dia ibarat hukum pasar saja. Siapa yang menawar lebih rendah itu akan menang. Kadang tawaran itu nggak masuk akal. Betul. Ya, nggak masuk akal. Akibatnya nanti ada potensi kegiatan itu gagal, nggak terlaksana. Ya. Dan itu merugikan kita kalau di dinas pendidikan sangat merugikan. Kenapa? Karena bangun kelas, tidak terlaksana kelas itu, lalu putus kontrak, kelas itu kan tidak bisa digunakan. Betul. Mestinya Pak, kelas itu bisa digunakan oleh siswa untuk belajar. Ya, minimal untuk tahun ajaran berikutnya gitu kan. Tetapi karena putus kontrak, tidak bisa dilaksanakan. Ini kan merugikan. Makanya sekarang baik itu fisik maupun pengadaan, konstruksi maupun pengadaan barang dan jasa, kita sudah mengikuti e-katalog semuanya. E-katalog semua ya Pak ya? Semua e-katalog. Ya. Dan itu KPA dengan timnya memilih mana yang terbaik. Dan selalu harga yang terendah. Tapi mana yang terbaik sesuai dengan spek. Nah, karena kita ibarat membeli barang di supermarket ini. Mana yang kita sesuai dengan standarnya, speknya, dan kemudian barangnya bagus. Karena tidak semua yang murah itu barangnya bagus. Betul. Ya, tapi barangnya cocok, barangnya berkualitas, harganya sesuai dengan perencanaan yang kita buat di e-katalog. Dan proses itu kan semuanya dipantau oleh APIP.
dalam hal ini inspektorat direview, tahap demi tahap perencanaan kita direview sampai kepada pelaksanaan, sampai kepada pekerjaan akhir ya. Nah, kita mengharapkan juga pelaksana kegiatan ini kan sudah kita berikan warning ini agar berkomitmen melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan. Dan kemudian pedomannya aturan semua, tidak ada muatan lain ya. Nah, kemudian APIP bekerja pula mengawasi ya, memantau, mereview kegiatan ini sesuai tidak dengan perencanaan. Jika tidak sesuai di pertengahan jalan, tidak sesuai, APIP harus menegur ya kan, harus memberikan peringatan, ini sudah sesuai nih. Mana tahu ada berubah pikiran pelaksana kegiatan di tengah jalan ya kan. Nah, APIP harus bisa, aparat pemeriksa internal pemerintah, kita kan inspektorat punya nih. Inspektorat. APIP, inspektorat harus bisa mengingatkan ini tidak sesuai dengan Anda harus bekerja sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi pelaksana kegiatan sudah berkomitmen, APIP sudah melaksanakan tugasnya dalam pengawasan, maka kegiatan itu akan berjalan sesuai dengan perencanaan, akan berintegritas, ya kan? Dan kita harapkan aparat pemeriksa internal pemerintah ini tidak di muara saja, tidak di akhir saja, tetapi di tengah perjalanan juga dipantau, ya, dievaluasi, ada apanya. Untuk memastikan ini berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Kita pun di Dinas Pendidikan, saya sebagai KPA pengguna anggaran, itu ngadakan rapat-rapat rutin itu, minimal sekali sebulan, evaluasi kegiatan. Dan tidak masalah, kalau ada masalah sampaikan. Dan sampai saya bukan hanya rapat umum, ya, semua menghadirkan PPA PPTK. Dan sampai saya rapat ke bidang masing-masing, supaya kita bisa menelusur, berelaborasi ya di bidang masing-masing. Ada tidak masalah? Ya, kalau ada masalah sampaikan. Yang perlu dikonsultasikan dengan inspektorat segala macam. Ada keraguan di perjalanan, ya. Nah, jadi kita telusur sampai ke sana. Nah, ketika mereka sudah menyatakan tidak ada, tanda tangani ya bahwa tidak ada masalah. Jadi pengguna anggaran melaksanakan tugasnya secara baik, secara maksimal. APIP juga melaksanakan tugas. Masyarakat kan ada juga. Kalau menurut masyarakat ini ada diduga ini kan? Kan bisa laporkan ke APIP. Ada penyelewengan, laporkan ke APIP. Mestinya ke APIP dulu, jangan ke APH kan. Nah, APH kan banyak tugas APH itu APIP kan memang itu tugasnya mengawasi. Berarti Pak, apabila diduga ada temuan masyarakat, jangan langsung ke APH jangan ke APH langsung. Ke APIP dulu. Ke APIP dulu. Itu jalurnya ya. Jalurnya seperti itu kita harapkan. Karena memang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah ini APIP bertugas mengawasi dan memastikan sesuai dengan aturan bekerja itu. Kalau ke aparat penegak hukum kan akhirnya wawancara penyelidikan penyidikan ini sudah masuk, arah-arahnya sudah jelas itu pidana. Kalau APIP kan bisa mengingatkan sesat di perjalanan, kembali ke jalan awal, laksanakan. Sasek di tengah jalan balik ke pangkal Pak. Pangkal jalan. Ke pangkal balik. Ya, emang itu tugasnya. APIP kalau aparat penegak hukum itu tugasnya terkait dengan kepidanaan segala macam, kan? Ada kerugian negara yang tidak dikembalikan. Kalau di APIP kan ada kerugian, kalau memang ditemukan, kembalikan, sudah dikembalikan, selesai dia. Kalau di APIP itu, ya, ada kelebihan bayar, upah tukang segala macam, ada kekurangan speknya penuhi, setelah dipenuhi, selesai dia dalam jangka waktu sekian hari. Ya, dia kan ada jangka waktunya. Ada jangka waktunya yang diberikan oleh APIP nih kan. APIP ya. Jadi harapan kita seperti itu ya, supaya pelaksana kegiatan ini bisa melaksanakan kegiatan baik dan hasilnya juga maksimal, ya kan? Tujuan kita kan yang kalau di Dinas Pendidikan itu terkait dengan masyarakat banyak semua. Lokal kita bangun, RKB kita bangun, digunakan oleh anak cucu kita, oleh anak-anak kita, ya kan? Mereka tenang, nyaman belajar di kelas yang bersangkutan. Saya ingatkan itu kepada KPA PPTK. Ini kita membangun
yang akan memanfaatkan adalah anak cucu kita. Anak cucu kita ya Pak Gadis. Mereka aman, ya kan? Safety-nya aman, baloknya kuat, ya kan? Kemudian kuda-kudanya kuat segala macam, mereka nyaman. Jangan sampai setelah dibangun itu roboh, mengenainya orang namanya itu. Jangan dikurang-kurangi semennya. Jangan dikurang-kurangi. Sesuaikanlah kan. Karena sudah diatur semuanya, besinya, baloknya berapa, rangkanya segala macam. Artinya berpatokan kepada spek yang sudah ditetapkan. Kan, berpatokan pada spek. Kita tidak ada di sini. Umpamanya ada kalau dulu ini dia menang, umpamanya dipilih ya. Mereka datang ke sini. Saya jarang sekali menerima di sini vendor-vendor ya. Nah, enak juga karena saya sudah kuasakan kepada kuasa pengguna anggaran. KPA masing-masing KPA. Nah, istilahnya yang janji pitaruh itu ndak bunyian dah. Janji itu ndak beri Pak Kirim ndak beriangan. Artinya kalau ada masalah memang kita telusuri. Kita ndak intervensi, itu kewenangan dari bidang masing-masing KPA masing-masing. Ya kan? Untuk memilih vendor, memilih rekanan sesuai dengan aturan yang ada. Dan itu saya ingatkan. Dan sekarang kita sudah punya kabit yang memang ahli dari itu, dari PU, dia besar di PU ya. Jadi mereka memang dia itu memang ahli, beliau itu ahli ya di bidang pengadaan barang dan jasa. Dan sudah punya berapa kepala bidang hari ini Pak? Kepala bidang kita ada bidang SMA, service satu di itu, ada SMA, ada GTK. Nah, kemudian ada Sepras. Jadi ada 4 bidang, 1 sekretariat, ya. 1 sekretariat dan 8 kacabdin. 8 kacabdin. Jadi rasanya dengan e-purposing ini, dengan e-katalog ini pemain lokal, penyedia lokal bisa bermain. Bisa tahu siapa yang mengerjakannya. Kalau melalui kontraktual itu, kita tidak tahu dari mana orang. Kadang dari Medan dia, dari mana-mana. Dia akan bekerja di sini, kemudian konflik lagi dengan masyarakat sekitar, dengan pemuda, kadang dikerjain gitu, orang dari luar kan. Kalau mereka yang di sini ini kan kita bisa pilih mana yang, kalau yang sudah blacklist umpamanya memang tidak masuk lagi. Nah, kita pilih lagi yang dia itu pekerjaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak kelalaian segala macam, biasa mengurangi spek ya. Nah, itu tidak kita pilih. Jadi e-purposing ini jelas kita bukan membeli kucing dalam karung gitu. Jadi penyedia itu jelas ini bagaimana track record perusahaannya ini ya, jelas. Kalau kontraktual di mana perusahaannya tidak tahu kita. Kemudian turunnya juga nggak masuk akal juga, kadang 25% ya turunnya. Gimana lagi akan memaksimalkan itu? Kita ingin maksimal dari bangunan yang dibangun atau barang yang dibeli gitu. Kalau turun 25% itu kan besar tuh, Pak Gadis? Besar. Karena nggak masuk akal, karena mereka berlomba-lomba untuk menang dalam tender kan? Tentu terjadi penurunan harga. Penurunan harga. Yang nggak masuk akal kan? Kadang penurunan spek juga. Karena nggak mau juga kontraktor agak rugi itu mungkin juga. Nah, dimainkannya di spek ini. Jadi kita supaya tidak bermasalah kita ikuti nih. Ini sudah kebijakan, kita ikuti. Cuma prosesnya itu ya memang harus lembaga OPD yang bertugas mengawasi ya, mengawasi. Sekali lagi bukan di akhir saja, mulai dari awal, mulai dari perencanaan, proses pengerjaan sampai PAO kan. Dan selama ini seperti itu juga di review dari awal, perencanaan kita di review gitu. Nah, gitu. Sehingga ketika nanti serah terima pekerjaan aman kan? Aman. Jadi termasuk juga penerima pekerjaan itu harus berintegritas, jangan checklist saja, artinya sesuai saja. Nah, jadi ini kan pertanggungjawabannya berjenjang ini. Mulai dari pelaksanaan kegiatan PPTK, KPA, yang termasuk juga pengawas ya. Kita kan punya pengawas juga itu. Pengawas dari PU kan, nah, kita pengawasan kegiatan itu. Kalau dia konstruksi ya. Baik Pak Gadis, barangkali Bapak Ibu itu podcast kita terkait dengan e-katalog. Nah, dan barangkali ke depan kita akan buat podcast lagi dengan Pak Gadis dengan tema-tema selanjutnya. Pak Gadis, ini mungkin e-katalog aja kita bahas dulu Pak.
Semoga apa yang dijelaskan oleh Pak Kadis bermanfaat buat kita semua dan juga para pemirsa Celoteh Wanipin dan rakyat Sumatera Barat. Rakyat Kolawé kok Pak. Naik oto ke Padang Panjang, berputar jalan pada Sike, meneruh balam Tigo Gayo, kok dirantang namanya panjang Pak Kadis. Elok dipunta ndaknya singke. Habis saja dan Pak Guno. Burung Ian Cendrawasih cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.